Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat pagi waktu Tunisia, dan seperti biasa hari ini saya ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman seperti itu dari apa yang saya ketahui, dari apa yang saya alami selama saya melaksanakan tugas diplomasi kebahasaan di Tunisia. Jadi sebenarnya saya sudah pernah membagikan cerita ini, sedikit tentang cerita ini, namun saya ingin membahasnya secara detail berkaitan dengan pelaksanaan sholat Jumat di Tunisia. Jadi teman-teman yang eh, ingin saya ceritakan, di Tunisia pelaksanaan sholat Jumat itu ada 3 kali. Artinya 3 kali, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa pelaksanaannya ada di awal waktu, kemudian di tengah waktu, dan di akhir waktu. Kenapa seperti itu? Jawabannya adalah eh, pelaksanaan sholat Jumat, tidak hanya sholat Jumat sebenarnya, tapi juga sholat zuhur seperti itu yang eh, biasanya berkaitan dengan waktu-waktu kerja seperti itu memang dibagi 3 kali. Dan ini memang sudah disahkan, dilegalkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah mengatur pelaksanaan sholat seperti itu menjadi 3 kali, khususnya teruntuk sholat zuhur dan sholat Jumat. Pelaksanaannya ada di awal waktu, yakni jam 12, seperti itu ketika sholat, waktu sholat sudah masuk, kemudian pertengahannya itu sekitar jam 2, seperti itu, setengah 2, jam 2. Kemudian yang waktu terakhir itu ketika sudah mendekati waktu sholat asar. Kenapa demikian? Karena biasanya berkaitan dengan waktu-waktu kerja, misalkan seperti ini. Misalkan teman-teman atau masyarakat-masyarakat Tunisia yang aktivitasnya biasanya berada pada sektor kantor, perkantoran seperti itu, biasanya mereka ada waktu istirahat yang sedikit. Artinya sedikit ya, mungkin dia hanya setengah jam, waktu isoma, istilahnya itu isoma, istirahat, sholat, makan, seperti itu ya. Jadi ada waktu sekitar setengah jam ataupun 1 jam seperti itu. Dan itu juga berkaitan dengan sholat Jumatnya dan sholat zuhur. Otomatis mereka biasanya, atau masjid-masjid yang berada di sekitaran wilayah perkantoran, baik itu wilayah-wilayah seperti kedutaan seperti itu biasanya ada di waktu awal. Artinya waktu awal dia pelaksananya ya di awal waktu. Misalkan jam 12 masuk waktu sholat zuhur atau sholat Jumat, dia sudah mulai sholat. Itu yang pertama. Jadi awal waktu. Yang kedua, tengah waktu. Tengah waktu itu biasanya sekitar jam setengah 2 atau jam 2 seperti itu. Kenapa seperti itu? Itu untuk menyiasati, untuk eh, bisa memberikan waktu keleluasaan kepada masyarakat yang eh, di awal waktu dia masih punya pekerjaan seperti itu. Biasanya ada di 2 waktu ini ya, yang pertengahan dan akhir ini biasanya ada di sekitaran pasar biasanya. Di sekitaran pasar itu pelaksanaannya bisa di akhir waktu. Sebenarnya macam-macam. Kalau di tempat saya di sini itu ada 3 masjid yang cukup berdekatan, otomatis para penjual atau pedagang-pedagang seperti itu yang berada sedang melakukan aktivitas jual beli seperti itu, mereka bisa memilih, artinya memilih ya, bisa memilih mau sholat Jumat di waktu yang mana. Namun penyiasatannya sebenarnya pelaksanaan sholat Jumat itu untuk yang tengah waktu dan akhir waktu itu dikhususkan kepada masyarakat yang memiliki aktivitas di awal waktu, misalkan jam 12-an dia masih beraktivitas, misalkan masih masih istilahnya rame-ramenya pasar itu siang seperti itu. Jadi mereka diperbolehkan untuk tetap melaksanakan aktivitasnya
Sementara untuk pelaksanaan sholat Jumatnya mereka bisa memilih atau bisa sholat seperti itu di waktu pertengahan dan waktu akhir. Jadi seperti itu. Jadi itu didasarkan pada ulama-ulama yang di sini. Jadi ketika menentukan pelaksanaan sholat seperti itu, ya ulamanya juga berperan, artinya berperan. Jadi yang saya tahu di sini itu ada maqasidus syariah. Saya tidak terlalu mendalami ini ya, tapi artinya maqasidus syariah itu artinya Eee, alasan kenapa hukum syariat itu diturunkan seperti itu. Makanya ulama-ulama ini menginterpretasikan bahwa pelaksanaan sholat itu bisa dilakukan kapan saja selama itu bisa tidak menghambat bermasyarakat seperti itu. Otomatis pelaksanaan sholat, Jumat ataupun sholat sholat zuhur yang berkaitan atau sangat, eee, berdekatan atau sangat waktunya bersamaan dengan aktivitas kerja kita, aktivitas keseharian kita, baik berjualan maupun aktivitas di kantor maupun aktivitas yang lain. Maka dari itu ulama di sini dan didukung oleh pemerintah, eee, me membuat hukum demikian. Jadi ketika teman-teman datang ke Tunisia, jangan kaget seperti itu karena ada, pelaksanaan sholatnya yang lebih dari satu kali. Jadi saya pernah mencoba seperti itu masih dua dua kali sholat Jumat ya. Saya coba sholat, ya ini tidak boleh dicoba. Ini saya hanya ingin tahu saja seperti apa pelaksanaan sholat antar waktu, di awal waktu dan di akhir waktu itu apakah ada perbedaan dan semuanya sama saja. Otomatis secara hukum ya pelaksanaan sholatnya masih, sesuai dengan rukun-rukunnya, hukum-hukumnya masih masih sama, tidak ada perbedaan, hanya saja perbedaan waktu yang memang dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan sosial, permasalahan kemasyarakatan. Ini saya masih benar-benar, teringat seperti itu kalau misalkan dalam konteks keindonesiaan. Saya berasal dari Trenggalek. Trenggalek itu ada di Jawa Timur dan itu cukup wilayah yang cukup kampung seperti itu ya. Artinya meskipun kami ada di kabupaten seperti itu, wilayah kabupaten, tapi kabupaten kami ya, dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang lain ya cukup cukup desa lah, cukup desa. Dan teruntuk khususnya di kampung saya itu pelaksanaan sholat itu juga sama. Jadi ketika saya sendiri terbiasa ketika sholat, berjamaah seperti itu mengakhirkan. Kenapa? Karena langgar atau musola tempat saya atau yang dekat dengan rumah saya, itu pelaksanaan sholat berjamaahnya ya khususnya, mengakhirkan. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan maqasidus syar'i tadi, berkaitan dengan, bagaimana penerapan maqasidus syar'i dalam, segi kemasyarakatan. Otomatis, eee, kiai ataupun imam seperti itu yang ada di musola saya, itu memutuskan Da mu saya tidak tahu ya, artinya ketika proses rembukan seperti itu tidak tahu, tapi saya benar-benar menangkap maksudnya bahwa pada saat itu kiai kemudian dengan masyarakat desa seperti itu, karena mayoritas masyarakat di desa kami itu melaksanakan, sholatnya, atau aktivitasnya sebagai petani. Otomatis petani itu biasanya mereka akan berangkat, setelah zuhur seperti itu bisa atau sebelum zuhur mereka sudah atau setelah zuhur lah, setelah zuhur atau setelah zuhur jam 1 seperti itu dan mereka akan pulang sekitar jam 4 atau setengah 5. Otomatis karena imam atau kiainya, eee, musola atau langgar tempat kami melaksanakan sholat berjamaah, itu bertanya-tanya, "Kenapa tidak ada jamaah yang datang ketika waktu sholat di awal?"
Dan pada saat itu diputuskanlah karena akhirnya sudah diketahui bahwa keseluruhan aktivitasnya masyarakat ada sebagai petani, dan petani itu seluruh aktivitasnya waktunya dari zuhur sampai sebelum maghrib sekitar jam 4:30 itu di sawah. Otomatis diputuskanlah pelaksanaan sholat berjamaahnya diakhirkan seperti itu. Jadi masyarakat masih tetap bisa melaksanakan kegiatannya, baik bertani maupun aktivitas yang lain, tetapi juga mereka juga bisa berjamaah bersama dengan seluruh masyarakat yang berada di lingkup langgar atau musola tempat kami melaksanakan sholat berjamaah. Jadi semuanya bisa dilaksanakan tanpa ada satupun yang menjadi prioritas utama. Jadi semuanya diprioritaskan. Jadi saya pikir apa yang menjadi keputusan ulama-ulama, baik ulama di Tunisia maupun ulama-ulama yang ada di Indonesia dalam memutuskan hukum-hukum pelaksanaan ritual beribadah termasuk sholat seperti itu, ya itu pasti penuh dengan pemikiran, penuh dengan pertimbangan yang pasti dikaitkan selain hablum minan nas, tapi juga hablum minallahnya juga masih tetap menjadi bagian dari prioritas dari setiap pertimbangan-pertimbangan yang diambil. Jadi begitu teman-teman cerita hari ini. Jadi kalau misalkan Anda ke Tunisia, jangan kaget, jangan bertanya-tanya, apalagi menjustifikasi bahwa kenapa cara beragama di sini seperti ini. Jadi jangan. Jadi karena ini ada sebuah perbedaan, dan perbedaan tidak harus dibesar-besarkan, tapi kita juga masih bisa hidup berdampingan dan menyadari bahwa perbedaan-perbedaan itu bagian dari sebuah dinamika kehidupan. Dan mie instan itu atau Indomie itu rasanya tidak enak kalau rasanya hanya asin saja. Pasti ada rasa gurihnya, ada rasa pedasnya seperti itu. Dan dia bersatu dalam sebuah mangkok mie instan. Jadi itu saja termasuk dalam sebuah perbedaan. Pasti dalam hidup ini ada perbedaan dan ada dalam sebuah mangkok kehidupan ini. Dan itu yang membuat semuanya menjadi lebih indah untuk bisa dinikmati dan dilihat dalam bingkai kebersamaan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.